Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah rutinitas mandi pagi yang tampak sederhana bisa berubah menjadi ancaman serius bagi Anda atau orang yang Anda sayangi? Bayangkan ini, sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari, tanpa disadari, bisa meningkatkan risiko kecelakaan fatal hingga 80% bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun. Di Jepang, di mana budaya menjaga kesehatan sangat dihargai, penelitian terbaru dari para ahli seperti di Sekolah Kedokteran Harvard dan Rumah Sakit Tokyo mengungkap fakta mengejutkan tentang bahaya mandi di pagi hari. Video ini bukan sekadar informasi, ini adalah panduan hidup yang bisa menyelamatkan nyawa. Mengapa Anda harus menonton video ini sampai akhir? Pertama, Anda akan menemukan 7 alasan ilmiah mengapa mandi antara pukul 4 dan pukul 8 bisa berbahaya bagi lansia. Lengkap dengan kisah nyata seperti Siti Aminah dan Budi Santoso yang mengalami kecelakaan tragis hanya karena waktu mandi yang salah. Kedua, kami akan membagikan solusi praktis dan mudah, dari mengatur suhu air hingga mengubah jadwal obat, yang bisa Anda terapkan hari ini untuk melindungi diri atau orang tua Anda. Ketiga, video ini akan membuka mata Anda tentang bahaya tersembunyi di kamar mandi, seperti pencahayaan buruk atau dehidrasi pagi, yang sering diabaikan. Dan yang terpenting, Anda akan belajar cara mempersiapkan diri untuk keadaan darurat, memastikan bantuan datang tepat waktu jika yang terburuk terjadi. Jangan biarkan kebiasaan sehari-hari mencuri kesehatan atau kemandirian Anda. Tonton hingga akhir, karena setiap detik dari video ini bisa menjadi perbedaan antara hidup sehat dan penyesalan seumur hidup. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Nomor 1, jendela pagi yang berbahaya. Pernahkah Anda mendengar bahwa waktu mandi yang sering dianggap sebagai rutinitas pagi yang menyegarkan, bisa berisiko mengancam nyawa, terutama bagi lansia? Ya, Anda tidak salah dengar. Mandi antara pukul 4 dan pukul 8 pagi ternyata dapat meningkatkan risiko kecelakaan serius hingga 80% bagi orang yang berusia di atas 70 tahun. Mungkin Anda terkejut mendengarnya, tetapi ini bukan sekadar klaim kosong. Ini adalah kenyataan yang didukung oleh sains. Pada jam-jam tersebut, tubuh manusia mengalami transisi biologis yang begitu intens. Menurut para peneliti dari Sekolah Kedokteran Harvard, terjadilah apa yang dikenal sebagai lonjakan tekanan darah pagi. Apa artinya ini? Setelah tidur sepanjang malam dengan tekanan darah yang cenderung lebih rendah, tubuh akan merasakan lonjakan mendadak begitu bangun. Bagi mereka yang masih muda dan sehat, mungkin ini tidak menimbulkan masalah yang signifikan. Namun bagi lansia, perubahan fisiologis yang cepat ini bisa menjadi ancaman nyata. Bayangkan saja, ketika tubuh sedang terbangun dari keadaan istirahat yang panjang, dan tiba-tiba dipaksa untuk berhadapan dengan kondisi lembab dan panas di kamar mandi, perubahan suhu ini bisa memberi tekanan besar pada sistem kardiovaskular yang sudah tidak sekuat dulu. Dr. Richard Thompson, seorang ahli kesehatan jantung lansia, dengan tegas menjelaskan, seiring bertambahnya usia, jantung dan pembuluh darah tidak lagi merespons perubahan tekanan dengan efisiensi yang sama seperti sebelumnya. Jika tubuh lansia terpapar air panas atau uap, ditambah dengan usaha fisik di ruang kamar mandi yang licin, konsekuensinya bisa sangat tragis. Kisah nyata yang menggambarkan betapa bahayanya waktu mandi ini adalah pengalaman Siti Aminah, seorang guru pensiunan berusia 72 tahun. Setiap pagi, beliau rutin mandi pada pukul 6, tanpa berpikir bahwa kebiasaan ini bisa berakibat fatal. Suatu pagi, ketika ia sedang menikmati mandi seperti biasa,
tiba-tiba ia merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Tanpa peringatan, ia terjatuh, dan akibatnya, tulang pinggulnya patah parah. Setelah diperiksa, dokter memastikan bahwa lonjakan tekanan darah pada waktu itu menjadi faktor utama yang memicu kecelakaan tersebut. Inilah saatnya untuk berubah. Jika Anda atau orang yang Anda sayangi ingin menjaga keselamatan dan mencegah tragedi serupa, cobalah untuk memodifikasi waktu mandi Anda. Ubah jadwal mandi Anda ke tengah pagi, idealnya antara pukul 10 dan pukul 12. Pada waktu tersebut, tubuh sudah melewati fluktuasi tekanan darah yang paling ekstrim dan berada dalam kondisi yang lebih stabil serta siap untuk menghadapi perubahan suhu dan pergerakan dengan lebih aman. Anda bisa meletakkan pengingat kecil di cermin atau pintu kamar mandi dengan tulisan, "Tunggu hingga tengah pagi untuk mandi." Tubuhmu akan berterima kasih. Percayalah, tindakan kecil ini bisa menyelamatkan hidup. Dan jika Anda berpikir, saya sudah terbiasa seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa, izinkan saya mengatakan dengan penuh perhatian dan kekhawatiran. Setelah usia 70, segala sesuatu berubah. Ini bukan hanya soal kebiasaan, ini tentang bertahan hidup. Jangan biarkan kebiasaan Anda menjadi risiko yang mengancam keselamatan Anda atau orang yang Anda cintai. Nomor 2, bahaya suhu tubuh. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda goyah atau bahkan hampir jatuh setelah mandi air panas? Itu bukanlah kebetulan semata. Kenyataannya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan kemampuan untuk mengatur suhu internal dengan efisien seperti dulu. Proses ini menjadi semakin berbahaya, terutama di pagi hari, saat suhu tubuh kita berada pada titik terendahnya. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Kedokteran Geriatri Jepang, ditemukan bahwa kemampuan tubuh untuk mengatur suhu, atau yang dikenal dengan istilah termoregulasi, menurun seiring bertambahnya usia. Dr. Ayu Lestari, seorang ahli fisiologi termal lansia, memperingatkan bahwa mandi air panas di pagi hari bisa menyebabkan perubahan drastis yang sangat membahayakan, terutama pada tekanan darah kita. Akibatnya bisa sangat mengerikan. Pusing, pingsan, gangguan irama jantung, bahkan serangan jantung yang mematikan. Semua ini bisa terjadi jika kita tidak hati-hati. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh Budi Santoso, seorang akuntan pensiunan berusia 83 tahun. Selama bertahun-tahun, ia memiliki kebiasaan mandi air sangat panas pada pukul 5.30 pagi, tanpa memikirkan risiko yang mengintai. Namun, suatu pagi yang buruk, ia terjatuh dan pingsan di kamar mandi. Dokter yang menangani kasusnya mengungkapkan bahwa itu adalah episode jantung yang hampir merenggut nyawanya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, penyebab utamanya ditemukan, kombinasi suhu air yang terlalu panas dan waktu mandi di pagi hari, saat tubuh kita masih lemah. Solusi praktis yang bisa Anda terapkan untuk menghindari hal serupa adalah dengan mengatur termostat pemanas air agar tidak melebihi 38 derajat Celcius. Selain itu, sangat disarankan untuk memasang pembatas suhu atau kepala pancuran dengan sistem anti panas, yang bisa membatasi suhu air agar tetap aman. Tidak tahu cara melakukannya? Mintalah bantuan dari anggota keluarga, tetangga, atau profesional untuk memastikan semuanya terpasang dengan benar dan aman. Jangan sekali-kali mengambil risiko yang tidak perlu. Dan yang paling penting, jangan abaikan tanda-tanda awal tubuh yang lemas atau tidak nyaman saat mandi. Jika Anda mulai merasa pusing atau goyah, segera hentikan segala aktivitas, duduk, dan tarik napas dalam-dalam. Tindakan sederhana ini bisa jadi penyelamat hidup Anda, karena seringkali, saat Anda menyadari ada yang salah, semuanya sudah terlambat. Ingat, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Jangan menunggu sampai terlambat. Nomor 3,
waktu obat dan mandi, kombinasi berbahaya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, apakah waktu saya mengonsumsi obat bisa memengaruhi keselamatan saat mandi? Mungkin ini terdengar sepele bagi banyak orang, namun bagi lansia, ini adalah detail penting yang seringkali luput dari perhatian, padahal dampaknya bisa sangat besar dan berbahaya. Banyak obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, yang sangat umum dikonsumsi oleh mereka yang berusia di atas 60 tahun, dirancang untuk memberikan efek maksimal saat dikonsumsi di pagi hari. Namun, inilah masalahnya. Saat Anda menelan obat tersebut segera setelah bangun, seperti yang sering dilakukan dengan penuh disiplin, obat tersebut dapat menyebabkan penurunan drastis tekanan darah, persis saat tubuh Anda secara alami mengalami lonjakan tekanan darah pagi hari. Bayangkan kombinasi dua hal ini, tubuh yang sedang berusaha menyesuaikan diri dengan aktivitas pagi dan obat yang menurunkan tekanan darah. Hasilnya bisa sangat berbahaya. Anda bisa merasa sangat lemas, penglihatan menjadi kabur, bahkan pingsan, dan itu terjadi di tempat yang berisiko tinggi, kamar mandi yang basah dan licin. Dr. Michael Ramirez, Direktur Kardiologi Geriatri di Klinik Kyoto, menjelaskan dengan sangat tegas, panasnya air mandi, jika dipadukan dengan efek hipotensi dari obat, dapat mengurangi aliran darah ke otak dengan begitu cepat, sehingga seseorang bisa kehilangan kesadaran tanpa peringatan, berisiko besar jatuh, dan menghadapinya sendirian. Sebuah peringatan yang seharusnya kita semua dengar dengan serius. Hal ini benar-benar terjadi pada Nani Hartati, seorang nenek berusia 76 tahun yang sering merasa pusing setiap pagi. Setelah beberapa kali tes medis, dokter menemukan bahwa Nani meminum obat antihipertensi lisinoprilnya tepat sebelum mandi, pada pukul 7 pagi. Dengan hanya membuat penyesuaian sederhana, yakni menunggu minimal 3 jam antara mengonsumsi obat dan mandi, pusing yang dialaminya hampir sepenuhnya hilang. Sekarang, apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri dari risiko ini? Berikut adalah langkah-langkah praktis yang sangat efektif. Pertama, pastikan Anda menunggu setidaknya 2 jam setelah meminum obat tekanan darah sebelum mandi. Kedua, bicarakan dengan dokter Anda. Tanyakan apakah ada cara untuk mengatur waktu minum obat agar tidak mengganggu rutinitas pagi Anda. Buatlah catatan visual, tempelkan pengingat di kamar mandi dan dapur untuk memastikan Anda selalu ingat jadwal obat dan mandi Anda. Dan jika Anda harus mandi pagi karena alasan tertentu, pertimbangkan untuk melakukannya sebelum minum obat atau, lebih baik lagi, lakukan mandi tersebut di bawah pengawasan orang lain. Ini bukan soal membuat hidup lebih rumit, ini soal pengaturan waktu yang cermat, mengatur momen-momen penting di hari Anda untuk menghindari potensi kecelakaan yang bisa mengubah segalanya. Jangan biarkan hal sepele ini merusak keseharian Anda. Keamanan Anda adalah yang utama. Nomor 4. Bahaya tersembunyi kamar mandi tergantung waktu. Bahaya tersembunyi kamar mandi seringkali terabaikan, namun ada satu faktor yang sering tidak diperhatikan oleh banyak orang, waktu. Mandi pada jam-jam tertentu, ketika cahaya alami mulai memudar atau bahkan tidak ada sama sekali, dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Mungkin kamar mandi tanpa sama berisikonya kapan saja, tetapi kenyataannya, waktu Anda mandi bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan kecelakaan fatal. Bagi Anda yang berusia di atas 70 tahun, hal ini bukanlah hal kecil. Menurut penelitian dari Institut Nasional tentang Penuaan Jepang, penglihatan dan persepsi kedalaman menurun seiring bertambahnya usia, terutama dalam kondisi cahaya yang minim. Dr. Sari Wulandari, seorang dokter mata spesialis geriatri, menjelaskan dengan tegas, seiring bertambahnya usia,
Pupil membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan perubahan cahaya. Cahaya yang kurang dalam kamar mandi bisa sangat berbahaya. Bayangkan, di tengah kegelapan pagi, bahkan setetes air di lantai yang seharusnya terlihat jelas bisa terselip begitu saja hingga terlambat. Hal ini adalah kenyataan pahit yang dialami Agus Pratama, seorang pensiunan kurir berusia 81 tahun, yang selama ini dikenal aktif dan sehat. Pada suatu pagi musim dingin, sekitar pukul 5.30, saat ia bersiap untuk mandi, ia tidak melihat genangan air kecil yang berada dekat toilet. Tanpa peringatan, ia terpeleset, terjatuh, dan patahkan pinggulnya. Hasilnya, ia harus menghabiskan waktu berbulan-bulan di pusat rehabilitasi, berjuang untuk kembali berdiri dan berjalan seperti sedia kala. Dokter yang merawatnya setuju bahwa jika ia menunggu hanya 1 jam lagi, saat sinar matahari mulai masuk, ia mungkin bisa melihat genangan itu, dan semuanya bisa saja terhindar. Kehilangan mobilitas, kemandirian, atau bahkan kualitas hidup yang kita nikmati seharusnya bukanlah akibat dari kelalaian yang sepele. Jangan biarkan kejadian seperti ini merenggut kehidupan Anda atau orang yang Anda cintai. Segera ambil langkah preventif, pasanglah lampu sensor gerak di kamar mandi, bukan hanya di dalam kamar mandi, tapi juga di sepanjang jalan dari tempat tidur menuju pancuran. Pilihlah tikar anti-selip yang memiliki warna cerah, yang mudah terlihat meskipun dalam cahaya yang redup. Dan yang terpenting, evaluasi kondisi kamar mandi Anda dengan cermat, matikan lampu utama dan periksa apakah Anda bisa dengan mudah melihat air yang tercecer di lantai. Jika Anda kesulitan, saatnya untuk memperbaiki pencahayaan di sana. Penglihatan yang terganggu di malam hari adalah masalah yang seringkali tidak kita sadari hingga kecelakaan terjadi. Namun ingatlah, setelah kecelakaan terjadi, mungkin sudah terlambat untuk mencegahnya. Nomor 5. Kombinasi senyap dehidrasi pagi dan mandi panas. Pernahkah Anda merasa bingung atau khawatir mengapa tubuh terasa begitu lemah dan pusing setelah bangun tidur? Tubuh kita sebenarnya mulai kehilangan cairan meskipun kita sedang tidur, melalui napas dan keringat, tanpa kita sadari. Bagi orang muda, dehidrasi ringan ini mungkin tidak terasa begitu signifikan. Namun, bagi lansia, kekurangan cairan yang tak terlihat ini bisa menjadi ancaman yang sangat nyata. Bayangkan, tubuh Anda sudah dalam kondisi dehidrasi ringan setelah tidur sepanjang malam, dan langkah pertama yang Anda ambil adalah mandi air panas. Ini bisa menjadi kombinasi yang berbahaya. Spesialis geriatri di Rumah Sakit Tokyo telah mengidentifikasi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, yaitu hipotensi ortostatik, suatu kondisi di mana tekanan darah tiba-tiba turun drastis saat Anda berdiri. Kondisi ini jauh lebih berbahaya ketika tubuh dalam keadaan dehidrasi, dan kehadiran uap panas hanya memperburuk keadaan. Bagaimana ini terjadi? Ketika tubuh dehidrasi, darah cenderung berkumpul di bagian ekstremitas bawah, yang mengurangi aliran darah ke otak. Dengan ditambahnya uap panas, efek ini semakin parah, menyebabkan gejala yang sangat mengkhawatirkan seperti penglihatan kabur, pusing, atau bahkan vertigo yang begitu hebat sehingga Anda bisa merasa kehilangan keseimbangan, bahkan sampai pingsan. Semua ini terjadi saat Anda berada di atas permukaan lantai kamar mandi yang licin dan basah. Mari kita ambil contoh nyata. Dedi Susanto, seorang pensiunan berusia 78 tahun, mengalami mual dan pusing setiap pagi tanpa mengetahui penyebabnya. Namun, setelah berkonsultasi dengan seorang spesialis hidrasi geriatri, ditemukan bahwa Dedi tidak meminum setetes air pun sebelum mandi. Sebuah perubahan sederhana yang luar biasa efektif. Dengan hanya mengubah kebiasaannya dan meminum segelas besar air sebelum mandi, gejala-gejalanya hampir hilang sepenuhnya. Inilah aturan baru yang tak bisa ditawar jika Anda berusia di atas 65,
hidrasi sebelum mandi adalah langkah wajib. Anda tak perlu minum banyak. Segelas air, 225-300 ml, sudah cukup untuk menstabilkan tubuh Anda dan mempersiapkannya untuk menghadapi perubahan suhu dan posisi yang tiba-tiba. Lupa minum air? Jangan khawatir, ada solusi yang sangat mudah dan efektif. Cobalah untuk selalu menyimpan botol air di dekat kamar mandi, di meja samping tempat tidur, atau bahkan dekat dengan pembuat teh Anda, sebagai pengingat visual yang sederhana namun sangat berguna. Anda bisa mengatur alarm di ponsel dengan pesan, minum air sebelum mandi. Jika Anda merasa sulit untuk minum setelah bangun, cobalah meneguk perlahan sambil bersiap. Yang terpenting, dengarkan tubuh Anda sendiri. Jika Anda merasa lemas, penglihatan kabur, atau bahkan goyah sebelum masuk kamar mandi, jangan ragu untuk berhenti sejenak, duduk, tarik napas dalam-dalam, dan beri tubuh Anda waktu beberapa menit lagi. Ingatlah ini, mandi bisa menunggu, tapi kesehatan Anda tidak. Langkah ini sangat sederhana, murah, dan begitu kuat sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerapkannya hari ini juga. Banyak kasus jatuh yang bisa dicegah hanya dengan langkah kecil ini. Nomor 6, waktu respons darurat bisa merenggut nyawa Anda. Poin ini seringkali dianggap remeh, padahal dampaknya sangat besar. Begitu banyak kejadian yang sebenarnya bisa dicegah, tetapi keterlambatan respon menjadi penyebab utama kematian atau kecacatan pada lansia. Bayangkan sejenak. Jika seorang lansia terjatuh di kamar mandi pada pagi hari, kejadian ini seringkali bukan hanya disebabkan oleh kecelakaan itu sendiri, melainkan oleh waktu yang sangat berharga yang hilang sebelum bantuan datang. Saat jam menunjukkan pukul 5 atau pukul 6 pagi, apakah ada yang segera menyadari bahwa sesuatu yang fatal telah terjadi? Kebanyakan anggota keluarga masih terlelap tidur, tetangga belum memulai aktivitas mereka, dan kesunyian pagi yang mendalam hanya menambah rasa kesendirian dan ketidakberdayaan. Keheningan yang berlangsung ini sangat berbahaya, bahkan bisa mematikan. Menurut data statistik layanan darurat, kecelakaan yang terjadi pada jam-jam sangat pagi menunjukkan tingkat respons yang lebih rendah dan jauh lebih lambat, yang memperburuk akibat yang ditimbulkan. Bayangkan saja, tubuh yang tergeletak di lantai kamar mandi, basah kuyup, dalam keadaan tak berdaya, berisiko mengalami hipotermia, kondisi yang bahkan bisa terjadi dalam iklim yang hangat sekalipun. Dr. Emilia Sari, seorang ahli trauma geriatri, menjelaskan dengan tegas bahwa 1 jam pertama setelah terjatuh, yang dikenal dengan istilah jam emas, adalah waktu yang sangat kritis. Tanpa adanya perawatan medis dalam waktu tersebut, peluang untuk pulih sepenuhnya sangat tipis. Cedera ringan bisa berkembang menjadi masalah jangka panjang, sementara kondisi yang sebenarnya bisa ditangani dengan mudah menjadi fatal. Salah satu contoh tragis adalah kasus yang dialami oleh Widya Lestari, seorang wanita berusia 73 tahun. Widya biasa mandi pada pukul 5 pagi. Namun pada suatu hari, dia terjatuh dan terbaring di lantai selama hampir 4 jam sebelum akhirnya ditemukan. Ketika tim medis tiba, Widya sudah dalam keadaan hipotermia, shock, dan merasakan sakit yang luar biasa. Komplikasi medis yang mengikutinya seharusnya bisa dihindari jika ada yang segera memberinya pertolongan lebih cepat. Bayangkan, hanya dengan satu tindakan kecil, menghubungi orang terdekat atau memasang alat darurat yang dapat diakses dengan cepat, bisa saja menyelamatkan nyawanya. Karena itu, berhati-hati saat mandi saja tidak cukup. Anda harus siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapan saja. Disinilah pentingnya langkah konkret yang bisa langsung Anda terapkan. Misalnya, pasang tombol darurat tahan air di area kamar mandi atau bak mandi.
Teknologi modern sekarang memungkinkan Anda untuk menggunakan model yang menempel di dinding atau bahkan mengenakannya sebagai liontin. Anda juga bisa menggunakan perangkat peringatan pribadi seperti jam tangan atau liontin dengan fitur GPS dan tombol darurat yang langsung memberitahu keluarga atau layanan medis jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika Anda tinggal sendiri, tentukan rutinitas check-in. Pastikan ada seseorang yang memeriksa Anda setiap hari setelah mandi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Menghindari mandi di saat tak ada orang yang terjaga atau siap membantu adalah langkah bijak. Mengatur alarm 20 menit lebih awal atau menunggu sebentar bisa menjadi perbedaan antara mendapatkan pertolongan tepat waktu atau tergeletak di lantai tanpa ada yang tahu. Mengakui kerentanan Anda bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang sangat diperlukan. Ini adalah cara untuk mengendalikan hidup Anda dan mengantisipasi hal-hal yang seringkali diabaikan oleh orang lain. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Jika Anda terjatuh besok pukul 6, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga seseorang menemui Anda? Apakah Anda sudah siap? Jika jawaban Anda membuat hati Anda tidak tenang, saatnya untuk bertindak sebelum terlambat. Nomor 7. Fungsi kognitif dan dampaknya pada keamanan mandi. Mari kita bahas sesuatu yang sering diremehkan, namun memiliki dampak luar biasa pada keselamatan kita, kondisi mental di pagi hari. Mandi bukan sekadar melibatkan tubuh yang bugar, tetapi juga memerlukan pikiran yang tajam dan waspada. Mungkin Anda tidak menyadarinya, namun penelitian dari Universitas Kyoto mengungkapkan fakta mengejutkan. Pada lansia, kemampuan konsentrasi, waktu reaksi, dan pengambilan keputusan menurun drastis di pagi hari. Bahkan, pada beberapa kasus, kinerja mental dapat menurun hingga 30% lebih rendah dibandingkan dengan waktu lainnya dalam sehari. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan. Apa artinya semua ini? Tindakan sederhana yang kita anggap remeh, seperti memutar knop air mandi, menjaga keseimbangan tubuh saat mencuci, atau bahkan menyadari bahwa air terlalu panas, menjadi jauh lebih berisiko ketika pikiran kita belum sepenuhnya terjaga. Dr. Joni Hartono, seorang spesialis neurologi dengan keahlian dalam ritme sirkadian, menyatakan dengan tajam, pagi hari adalah masa kabut mental bagi banyak lansia. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan tugas yang membutuhkan ketelitian, keseimbangan, atau reaksi yang cepat. Pernyataan ini benar-benar menggugah. Mari kita ambil contoh nyata dari kisah Fajar Nugroho, seorang pria berusia 79 tahun yang terkenal dengan kecerdasannya yang tajam. Suatu pagi, sekitar pukul 6, ia melakukan rutinitas mandinya seperti biasa. Namun tiba-tiba ia membuat kesalahan fatal. Tanpa sadar, ia memutar keran air hingga maksimal, dan air yang keluar menjadi sangat panas, nyaris mendidih. Baru saat tubuhnya terkena aliran air, ia menyadari kesalahannya. Akibatnya, ia mengalami luka bakar yang menyakitkan di punggung dan lengan. Setelah kejadian itu, Fajar mengungkapkan, jika saya menunggu beberapa jam lagi, saya pasti langsung menyadari bahwa airnya terlalu panas, tapi sayangnya pikiran saya belum sepenuhnya terjaga. Cerita ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan dampak dari bangun tidur pada fungsi mental kita. Ini bukan sekadar rasa lelah, ini adalah fakta biologi yang harus kita sadari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko tersebut? Cobalah mandi antara pukul 10 hingga pukul 14, ketika kebanyakan lansia menunjukkan performa kognitif terbaik mereka sepanjang hari. Selain itu, bangunlah dengan rutinitas yang memicu aktivitas fisik ringan sebelum mandi, seperti berjalan sebentar di rumah,
meregangkan lengan dan kaki, atau makan sarapan ringan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Jangan lupa menggunakan pengatur waktu pancuran dengan alarm, sehingga jika Anda mudah teralihkan perhatian, alat ini akan mengingatkan Anda untuk keluar sebelum tubuh Anda terlalu lelah atau air mulai mendingin. Ini adalah langkah-langkah sederhana namun krusial untuk menjaga keselamatan diri dan orang yang kita cintai. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kondisi mental di pagi hari dapat mempengaruhi keselamatan kita, terutama saat mandi. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang akan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keselamatan diri? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah video ini dan berbagi apa yang telah Anda pelajari. Jika Anda suka video ini, silakan beri like, share, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda.